Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama yaitu memahami seni teater kontemporer, dan yang kedua memahami teknik dan prosedur seni peran atau teater. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai seni teater kontemporer ya. Seperti yang kalian ketahui, seni teater kontemporer terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama ada kata seni, yang kedua teater, yang ketiga kontemporer. Kata seni berhubungan erat dengan ekspresi jiwa manusia. Teater berkaitan dengan seni peran. Sedangkan kata kontemporer berarti mengandung unsur kekinian. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa seni teater kontemporer merupakan ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui pemeranan atau acting dengan mengimplementasikan aktivitas perilaku manusia yang bersifat kekinian. Pembahasan berikutnya yaitu ciri-ciri teater kontemporer. Yang pertama adalah lakon. Lakon yang diperankan merupakan hasil pemikiran orisinil dari seniman. Yang kedua yaitu naskah. Pada teater kontemporer, naskah menggunakan bahasa nasional maupun bahasa internasional. Yang ketiga, pementasan. Pementasan biasanya dilakukan di panggung, lapangan terbuka, maupun di jalanan. Berikutnya adalah dialog. Dialog yang dipentaskan bernada tegas dan berani, mewakili reaksi terhadap kondisi sosial budaya yang sedang berlangsung saat ini. Dan yang terakhir adalah para pemain. Di sini maksudnya aktor ataupun aktris yang berpedoman pada naskah, akan tetapi terkadang terdapat improvisasi. Improvisasi di sini maksudnya kita melakukan tindakan menambahkan unsur adegan atau percakapan secara spontan tanpa melalui latihan ataupun persiapan. Selanjutnya kita membahas mengenai teknik dan prosedur dalam seni teater kontemporer. Teknik di sini merupakan cara atau metode dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan prosedur berarti tahapan kegiatan untuk melaksanakan aktivitas. Terdapat beberapa teknik dalam teater. Yang pertama adalah teknik latihan olah tubuh, yang kedua teknik olah suara, dan yang ketiga adalah teknik olah rasa. Teknik olah tubuh untuk meningkatkan stamina, meningkatkan daya refleks serta kelenturan tubuh seperti pada praktek latihan peregangan, latihan peningkatan stamina, dan latihan keseimbangan. Olah suara merupakan latihan yang dilakukan para pemain teater untuk menghasilkan vokal dengan kekuatan demi kepentingan pertunjukan. Terdapat beberapa unsur-unsur dalam olah suara, diantaranya artikulasi, yaitu kejelasan dalam melafalkan kata, intonasi, irama suara ketika berbicara, dinamika, yaitu tempo dan pengucapan dalam sebuah dialog, dan yang terakhir adalah power. Power yaitu kekuatan suara pada saat melakukan dialog. Yang ketiga, tadi dalam teknik teater itu ada olah rasa.
Olah rasa merupakan sebuah latihan agar dapat mengeluarkan ekspresi emosi dari karakter yang dibawakan dalam sebuah pertunjukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam latihan olah rasa diantaranya yaitu konsentrasi, penginderaan, kepekaan rasa, imajinasi, ruang, blocking, dan movement. Berikutnya adalah prosedur pertunjukan teater. Yang pertama itu adalah tujuan penciptaan teater, yakni menyampaikan gagasan kehidupan melalui pertunjukan. Yang kedua, disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Dan yang ketiga, tata kelola proses produksi meliputi serangkaian cara, strategi, dan teknik produksi untuk mewujudkan gagasan artistik yang diharapkan. Dalam pertunjukan teater, terdapat beberapa macam-macam gerak yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu adalah movement, yaitu perpindahan tempat pemain dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua ada gestur, gerakan badan dengan anggotanya ke kiri, ke kanan, berputar ke belakang dengan salah satu kaki sebagai porosnya. Yang ketiga, business, gerakan-gerakan kecil yang dilakukan oleh tangan, jari, dan kepala. Yang keempat, gait, gerakan besar misalnya cara berjalan. Yang kelima, detail, gerakan-gerakan yang lebih kecil. Misalnya contoh gerakan mengedipkan mata, menarik nafas, mengernyitkan alis, dan sebagainya. Sekian penjelasan untuk materi di pertemuan kali ini, dan tugas kalian adalah yang pertama, jelaskan pengertian seni teater kontemporer. Yang kedua, jelaskan pengertian dari teknik dan prosedur dalam berkarya seni teater. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan olah tubuh, olah rasa, dan olah suara? Yang keempat, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam olah suara. Dan yang kelima, yang terakhir, sebutkan dan jelaskan macam-macam gerak dalam teater. Kalian kerjakan di buku tulis Seni Budaya, lalu kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom Seni Budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.